manusia, kita hidup di dunia ini tidak bebas dari segala permasalahan. Benar nggak teman-teman? Atau adakah teman-teman di sini yang tidak pernah merasakan ada suatu masalah gitu? Ya, walaupun masalah itu tidak kita undang, tapi selalu rajin datang di setiap kita. Walaupun ada yang meresponnya dengan sesuatu masalah yang berat, ataupun ada yang merespon suatu masalah itu masalah yang ringan yang pasti ada jalan keluarnya. Nah, itulah praktek yang harus kita hadapi. Bagaimana kita merespon menghadapi setiap pergumulan ketika kita sedang menghadapi permasalahan. Apakah kita masih bisa berpikir positif atau berpikir sebaliknya? Saya akan bacakan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, firman Tuhan katakan kita harus memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Ya, pikiran dan hati kita itu harus selalu dijaga, Bapak Ibu. Yang pertama, pikiran kita akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi suasana hati kita. Pikiran kita itu bisa mendorong untuk kita melakukan tindakan yang bermacam-macam. Ada yang merasa cemas, takut, khawatir, atau bahkan kita tetap bisa menerima keadaan apapun dengan ucapan syukur. Ya, ketika kita menghadapi masalah, sama-sama kita menghadapi masalah, sama-sama belum tahu hasilnya. Tapi ketika kita merespon suatu masalah itu dengan hal-hal yang positif, tentunya kita tidak akan merusak suasana hati kita. Tetapi ketika kita merespon dengan sebaliknya, dengan ngomel, dengan saling menyalahkan, menggerutu, nah itu akan membuat dampak yang negatif, terutama terhadap pasangan kita. Dan lebih ke anak-anak, keluarga, itu pasti akan menjadi suasana yang tidak enak, suasana yang tidak nyaman. Ya, oleh karena itu, seperti firman Tuhan tadi dikatakan, pikirkanlah dan lakukanlah yang benar. Itu kita bisa lakukan dengan rajin membaca renungan firman Tuhan yang bisa menguatkan setiap kita. Kita bisa melakukan misbah keluarga setiap hari. Kita harus memikirkan pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Ketika pikiran kita itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Ya, contoh saya ya, kalau dulu saya ini termasuk orang yang temperamen tinggi ya, jadi emosi, ya. Terus orangnya khawatir, ketika menghadapi masalah responnya pasti nggak baik, ya. Apalagi situasi sekarang pandemi. Ketika awal pandemi, saya melihat situasi di gudang maupun kantor saya langsung rasanya ingin apa? Mau marah nggak bisa marah, rasanya ya sudah kayak apa ya, kayak orang bingung gitu lah. Melihat stok numpuk banyak, pas waktu itu juga akan lebaran, kami juga ada persiapan untuk
produksi yang cukup lama, tapi melihat situasi yang begitu itu, hati itu rasanya sudah nggak damai sejahtera. Kalau orang bilang itu kemerungsung, emosinan, dan macam-macam. Tetapi puji Tuhan, malam hari ini kami dikuatkan bahwa kita harus mempunyai respon yang benar. Menjadi anak-anak Tuhan itu harus belajar mempunyai pikiran dan hati, itu harus dijaga. Kalau kita mau tetap, tadi dikatakan, respon-respon yang negatif, itu akan membuat dampak yang negatif dan tidak baik dalam keluarga. Ya, saya belajar dalam situasi hari-hari ini, Tuhan banyak membentuk kehidupan dan kepribadian maupun hati dan pikiran saya, di mana ketika saya pulang ke rumah, saya tidak akan membawa situasi ketika di tempat pekerjaan itu saya bawa pulang ke rumah. Karena tahu, ketika tadi dikatakan bahwa ketika kita membawa situasi yang tidak benar, situasi yang kita juga tidak tahu, tiba-tiba melanda kehidupan kita dalam situasi pandemi sekarang ini, pasti datang ke rumah bawaannya pasti emosi, pasti pikiran yang kacau. Nah, saya mulai belajar di sini. Saya pulang ke rumah, saya mulai belajar menjaga hati dan pikiran supaya permasalahan itu tidak dibawa pulang ke rumah. Justru di rumah itu saya bicarakan, diskusikan dengan istri saya, juga dengan anak-anak. Dan puji Tuhan di situ saya boleh melihat Tuhan bekerja, bahwa Tuhan bukakan, dan saya tetap bersyukur sehingga dapat mengambil respon yang positif. Ya, kenapa pikiran dan hati kita harus selalu dijaga? Karena pikiran itu akan menentukan tindakan atau keputusan yang kita ambil. Jadi bagaimana sikap kita, respon kita. Kalau pikiran kita positif, maka sikap dan tindakan kita juga akan positif. Sehingga bisa berpengaruh positif dan baik bagi orang lain. Kalau kita berpikir positif, tentunya tidak ada komplain, tidak menggerutu, tapi kita harus minta Tuhan untuk memberikan hikmat, memberikan tuntunan. Tuhan bisa tambahkan kepandaian, kecerdasan, akal budi kita menjadi lebih bijaksana. Ya, bagaimana kita membuka pikiran-pikiran positif kita itu untuk memiliki pikiran yang positif. Tidak ada jalan lain selain kita harus bergumul dengan Tuhan. Amin. Kita harus mengisi waktu kita dengan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga kita itu bisa dijauhkan dari rasa cemas, rasa khawatir, jengkel, bahkan keputusasaan. Karena ketika kita berpikir hal-hal yang negatif itu hanya hawa nafsu duniawi aja yang berasal dari iblis itu yang selalu menghantui pikiran kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu pun juga harus hal-hal yang positif. Karena pikiran positif itu membuat kita bisa lebih tenang untuk bisa mempunyai gagasan, ide-ide yang lebih cemerlang. Pikiran positif juga membuat kita lebih semangat di dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan berjuang bisa maksimal. Oleh karena itu, membangun hubungan intim dengan Tuhan itu, ketika kita dekat dengan Tuhan, tentunya kita juga akan